Ya, halo semuanya. Kita mulai saja materi kali ini. Yang saya akan sampaikan yaitu power method atau disebut juga metode pengangkatan. Nah, kita intro dulu nih ke dalam power method. Jadi, apa itu power method? Power method itu adalah suatu metode untuk menemukan eigenvektor dan eigen nilai dari matriks. Dilakukan dengan memulai dengan vektor awal dan menerapkan matriks beberapa kali sampai hasil konvergen ke eigenvektor yang dicari. Jadi dia melakukan iterasi terus-menerus sampai ketemu nilainya. Nah, jadi bisa dibilang kalau simpelnya, for method itu adalah cara untuk menemukan vektor atau angka yang spesial dari sebuah matriks. Misalkan kita mulai dengan menggunakan sebuah vektor dan kaliin matriks dengan vektor tersebut beberapa kali diulang sampai hasilnya jadi vektor lagi. Ya, tapi si bentuk vektornya itu dia spesial. Dan vektor itu tuh bisa membantu kita untuk memahami bagaimana sesuatu matriks bekerja lebih baik lah, kurang lebih. Nah, apa fungsi power method atau metode perpangkatan? Yang pertama, dia itu untuk mencari nilai eigen terbesar atau dalam bahasa Inggris disebutnya dominant eigenvalue. Dan yang kedua, dia itu berfungsi untuk mencari vektor eigen yang berkaitan dari suatu matriks. Nah, pertanyaannya, apakah semua nilai eigenvalue punya nilai terbesar? Nah, belum tentu. Contohnya kayak matriks yang di gambar kanan. Tuh A1, 0, 0, negatif 1. Dan bisa dilihat sama kita, kalau pada matriks yang di kanan itu nggak memiliki nilai eigen terbesar karena dia nilainya itu 1 sama negatif 1. Dia itu equal atau setara lah kalau eigen tuh. Jadi bisa dibilang dia gak ada terbesarnya. Nah, lanjut. Ini juga sama kayak matriks sebelumnya. Bisa dilihat dari baris 1 kolom 1 ada 2, baris 1 kolom 2 0, baris 1 kolom 3 0, baris 2 kolom 1 0, baris 2 kolom 2 2, baris 2 kolom 3 0, baris 3 kolom 1 0, baris 3 kolom 2 0, baris 3 kolom 3 1. Bisa dilihat ya si lambdanya itu, lambda pertama ada 2 dari atas ke bawah. Lalu yang kolom 2, lambda 2-nya itu 2. Dan yang terakhir lambda 3-nya itu 1. Jadi tidak ada yang terbesar karena 2 sama 2 sama nilainya. Nah, contohnya seperti ini. Anggaplah suatu populasi hewan dapat dibagi menjadi 2 kelas umur dan mempunyai matriks Leslie seperti di samping kiri saya. Di matriksnya itu tercantum matriks Leslie di mana isinya itu 1, 2/3, setengah, dan 0. Nah, pertanyaannya adalah hitung nilai eigen dominan dari L dan vektor eigen yang bersesuaian. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai X0-nya berapa.
tentukan X0, 2, 2. Nah, lalu berikutnya, iterasikan dengan pangkat Y0 sama dengan L, listly X0 sama dengan L kali X0. X0-nya tuh tadi kita sudah temukan ya, matriks 1 kolom 2 sama 2. Lalu L-nya si listly tadi 1, 2/3 setengah 0. Nah, lalu kita kalikan, jadi hasilnya 10/3 sama dengan 1, sehingga diperoleh lambda 1 sama dengan 10/3, atau bisa disebut 3,333, sehingga X1-nya kita temukan 1, 3/10. Nah, kita udah dapet nih X1-nya sama dengan 1, 3/10. Lalu kita lanjut, kalikan lagi dengan listly-nya. Y1 sama dengan listly matriks L lah, kalau kita sebut, kali X1 sama dengan, nah ini yang L tadi, matriks L tadi, kalikan dengan X1 yang kita temukan tadi. Nah ini nih, 1, 3/10. Kita kalikan, lalu kita dapat hasilnya 6/5 dan setengah. Jadi kita memperoleh lambda 2 sama dengan 6/5 atau setengah. Bukan setengah. Sorry. 1,2. Sehingga X2 kita temukan matriksnya 1, 5/12. Lalu kita lanjut lagi, iterasi lagi. Y2 sama dengan L kali X2. X2-nya kita udah nemu tadi, yang sebelumnya. 1/512. Kita kalikan nih dengan matriks L-nya. Lalu kita dapatkan hasilnya 23/18 dan setengah. Sehingga kita memperoleh lambda 3 sama dengan 23/18, atau bisa disebut 1,278. Sehingga X3 kita temukan 9/23. Lalu kita kalikan lagi. Y3 sama dengan LX3. L kali X3. Kalikan dengan matriks L tadi. Lalu kalikan dengan X3 yang kita telah temukan tadi. 9/23. Kita kalikan, lalu kita dapat hasil 29/23 dan setengah. Sehingga kita memperoleh lambda 4 sama dengan 29/23. Itu bisa disebut dengan 1,261. Sehingga X4 kita peroleh 1,23/58. Kita lanjut lagi iterasi. Y4 L kali X4. L-nya masih yang tadi. X4-nya yang kita temukan tadi. Kalikan 1,23/58. Kita kali dengan hasilnya. Hasilnya itu 110/87 dan setengah. Maka kita dapatkan lambda 5 sama dengan 110/87, atau bisa disebut dengan 1,264. Sehingga X6 sama dengan 155/139. Nah, kita lanjut. X7, LX7, L kali X7, kita peroleh 1,666/527 dan setengah. Sehingga kita dapatkan 666
527 sama dengan 1,26376 sehingga X8 sama dengan 1 dan 527 per 1332. Jadi hingga iterasi ke-8 nilai lambda itu kurang lebih 1,26376 dan aproksimasi nilai eigen dominan dari si L-nya adalah lambda kurang lebih 1,23676 dan vektor eigen yang bersesuaian si lambdanya itu adalah yang ini 1, 5, 2, 7, 1, 3, 3, 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, implementasi untuk fungsi perpangkatan itu dalam dunia nyata banyak rupanya. Salah satunya itu NLP, image processing, perhitungan kuantum, dan aspek ekonomi. Nah, NLP itu Neural Processing Language. Biasanya itu digunakan dalam algoritma ranking SEO. Kalau bisa kita lihat di Google tuh, biasanya dia berpengaruh dalam suatu pencarian populer. Kalau image processing tuh fungsi perpangkatan digunakan pada saat dia mencari warna yang paling dominan dalam gambar tersebut. Nah, kalau fisika dia biasanya dipakai perhitungan kuantum dan aspek ekonomi itu biasanya digunakan untuk menentukan pentingnya sektor-sektor dalam sebuah negara yang paling laku tuh apa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.